Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Tetap teguh di dalam iman. Tidak lupa juga kesehatan. Hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 18 sampai dengan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi. Celakalah kalian, hai ahli-ahli kitab. Dari kedua bacaan tersebut, saya memberikan tema tinggalkan keinginan daging, ikuti bimbingan roh. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia memiliki keinginan. Bisa keinginan karena kebutuhan, keinginan akan tercukupinya sandang, papan, pangan. Keinginan sekolah yang tinggi. Keinginan mendapat pekerjaan. Keinginan mendapatkan pasangan seiman. Keinginan menimang-nimang anak. Dan lain-lain. Hal-hal yang disebut ini merupakan kebutuhan yang wajar bagi setiap manusia, maka wajar pula diingininya. Bisa keinginan karena kesukaan. Apa yang diinginkan ini karena bisa menyenangkan hati, seperti menonton film di bioskop, selfie di alam bebas, touring ke tempat-tempat wisata, makan-makan dengan teman, ngopi di kafe, jalan-jalan di mall, mancing, dan lain-lain. Bisa keinginan akan hal-hal yang dapat menjadikan pengembangan diri. Misalnya membaca buku di perpustakaan, menulis atau mengarang cerita-cerita pendek, berolahraga, menari, dan sebagainya. Ada juga keinginan yang sifatnya nikmat sesaat, yang bisa membuat sesat. Hal ini bisa merusak diri, dilarang pemerintah, atau juga melanggar nilai-nilai moral. Misalnya, minum minuman keras hingga mabuk, memakai narkoba, berjudi, terlibat dalam pergaulan bebas, balap motor liar, merokok tak dibatasi, dan sebagainya. Semua hal ini bila dituruti akan mencelakai diri sendiri, membahayakan kesehatan,
mengancam keselamatan, dan merusak masa depan. Orang bisa kecanduan dalam kesenangan-kesenangan sesaat ini, dan tanpa disadari bisa mengantarnya masuk bui hingga menghancurkan hidup dan masa depannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dari banyak keinginan, tentulah anak Tuhan akan bisa membedakan dan memilih hal-hal yang baik, berguna bagi hidupnya, dan yang selaras dengan maksud Tuhan menciptakan manusia. Mengambil pilihan yang sungguh memuliakan Tuhan itu yang harus dilakukannya. Ketika ada ajakan makan bersama di suatu rumah makan yang mewah, dan di saat yang sama ada rosario di lingkungan, berjumpa dengan Bunda Maria dalam rosario yang dipilih. Ketika rekan di kantor mengajak jalan-jalan di mal, dan di saat yang sama ada rekan lain mengajak mengunjungi orang sakit, memilih orang sakit untuk dikunjungi sebagai pilihannya. Ketika rombongan kampung berangkat ke tempat wisata baru yang belum lama dibuka, dan di saat yang sama ada keluarga dari teman yang meninggal datang melayat yang dipilihnya. Dari banyak pilihan yang ada, terus mengutamakan pilihan yang lebih mengungkapkan kasih, keberpihakan pada yang lemah, atau lebih memberikan pengorbanan dan penyangkalan diri sebagaimana diajarkan oleh Tuhan, menjadi pilihan yang diutamakan. Dalam bacaan pertama, dengan sungguh-sungguh Paulus mengingatkan adanya pilihan antara perbuatan daging dan bimbingan roh. Janganlah sampai anak-anak Tuhan terseret jauh dalam perbuatan daging yang membuat jiwa jauh dari keselamatan, melainkan haruslah dengan kesadaran penuh mengikuti bimbingan roh yang menuntun pada keselamatan. Menurut Paulus, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perbuatan yang dibimbing oleh roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, lebih lanjut Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu
dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Memilih hidup dalam pimpinan Roh benar-benar harus berani melawan hawa nafsu, memilih yang memang tidak enak, memilih yang kadang harus berani berbeda pendapat dengan orang lain, namun semua dilakukan dalam niat untuk lebih setia pada bimbingan Tuhan yang menuntun jiwa kita pada keselamatan. Dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab diperingatkan oleh Yesus dengan amat keras dengan perkataan, "Celakalah," karena mereka mengutamakan pilihan pada perbuatan yang menyenangkan, menguntungkan diri sendiri, bahkan sampai memberikan beban kepada orang lain yang hidupnya sudah dipenuhi dengan banyak beban, sementara mereka tidak mau menyentuhnya. Maka kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab, Yesus mengatakan, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya mari kita terus membiarkan diri dalam bimbingan dan tuntunan Roh. Maka keselamatan dari Tuhan akan menjadi milik kita. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.